Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Intan Mayit. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamzah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya memiliki tujuan yaitu melakukan kegiatan wawancara terhadap ibu guru BK di salah satu sekolah terkait administrasi dan supervisi pendidikan. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Demi Alhamdulillah. perkembangan bimbingan konseling di masa yang akan datang. Baik Ibu, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Bu. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Titi Fajarwati. Panggilan kesayangannya Ibu Tia di sini. Saya lahir di Jakarta 10 Mei 1972. Saya S1 Bimbingan Konseling dari IKIP Jakarta. Saya di sini sebagai guru BK dari tahun 2013. Sekarang saya juga merangkap sebagai wakil kurikulum, membantu Bapak Kepala Sekolah untuk meningkatkan prestasi SMP Negeri 50 Jakarta. Itu aja. Kita mulai ya Bu, untuk Ya. masuk ke pertanyaan pertama. Adakah sistem administrasi di dalam struktural bimbingan dan konseling yang ada di SMP Negeri 50 Jakarta? Jika ada, tolong dijelaskan prosesnya ya Bu. Ya, kalau untuk sistem administrasi ada, di mana satu kita harus mempunyai struktur organisasinya di BK sendiri. Beda dengan guru-guru mapel yang lain Ya, gitu. betul. Terus kedua, kita juga harus mengetahui mengetahui bahwa satu guru BK itu harus memegang 150 peserta didik gitu, minim maksimal sebenarnya. Tapi kalau untuk nambah juga nggak masalah ya, hanya jangan terlalu besar gitu. Ya, betul. Terus untuk administrasinya juga ada, di mana kita juga ada bimbingan konseling itu ada bimbingan kelompok, bimbingan karir, bimbingan individu, dan bimbingan apa satu lagi, sosial. Ya, betul. seperti itu. Kita juga harus memiliki atau mengetahui administrasinya. Kita harus tahu bahwa di dalam administrasi itu kita harus tahu siapa siswa itu. Jadi harus punya data siswa masing-masing, seperti itu. Oke, itu. Lanjut ya Bu ya. Boleh. Untuk pertanyaan kedua, dalam proses administrasi bimbingan konseling itu paling banyak mengolah data siswa atau seperti apa sih Bu? Adakah kendala yang dihadapi Bu? Iya, yang paling banyak memang kalau menurut saya untuk mengolah data siswa itu kan kita mengawalinya, dimana kalau kita tahu siswa itu baru kita bisa menerapkan apa yang dibutuhkan siswa, kebutuhan siswa yang bagaimana. Jadi setiap BK, setiap guru BK tidak sama dalam pelayanannya kepada siswa, peserta didik gitu loh. Jadi kalau misalnya awal kita harus mengolah dulu data siswa, kita harus meminta dulu data siswa, lalu kemudian kita akan proses, baru kita tahu, oh ternyata kelas 8A misalnya membutuhkannya karirnya gitu loh, kebutuhan karirnya. Kemudian baru kebutuhan sosialnya mungkin seperti itu. Jadi tergantung dari data yang masuk masing-masing siswa. Seperti itu. Ada kendala nggak sih Bu yang Ibu hadapi selama Ibu melakukan administrasi dalam mengolah data? Ada, tapi sedikit ya. Mungkin karena sekarang kan PJJ ya. Jadi kita hanya memberikan link kepada peserta didik masing-masing dan memberikan info, tolong nggak diisi data-data ini gitu ya. Tapi tidak semua peserta didik yang bisa untuk mengisi, karena mungkin karena istilahnya kesulitan dalam hal handphonenya mungkin. Bu, saya belum bisa ngisi Bu, handphone saya masih dipinjam sama kakak atau dipakai sama adik, seperti itu. Terus ya jadi itu, jadi tidak semua hari itu masuk, atau seminggu padahal udah dapat jatah ya terkadang lupa
gitu loh. Jadi namun alhamdulillah 75% atau 80% sudah masuk datanya. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh ternyata kelas A, kelas 7A butuhnya bimbingan karir, butuhnya bimbingan individu. Jadi kita kan bisa jadi meletakkan kebutuhan siswanya melalui asesmen yang diberikan ya. Oke, betul banget, benar Bu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apakah guru BK di SMP Negeri 50 mendapatkan kegiatan supervisi Bu setiap tahunnya yang diadakan? Jika iya, hal apa yang paling ditekankan bagi guru BK sehingga perlu mengikuti supervisi tersebut Bu? Teknologi kah, atau penguasaan kelasnya kah, atau teknik konselingnya? Ya, terima kasih. Secara umum memang guru BK pun harus disupervisi ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengembangkan atau mungkin ada kekurangan dari kita di sini bisa diperbaiki gitu loh. Jadi hal-hal kebetulan juga poin-poin supervisi atau instrumennya berbeda dengan guru mata pelajaran gitu loh. Kalau guru mata pelajaran hanya sekitar 14 kalau nggak salah, 14, sedangkan guru BK lebih besar, 17 kalau nggak salah. 17 instrumen ya, perbagian itu 17. Jadi tujuannya apa? Satu, bisa pertama memang dilihat dari kelengkapan administrasi. Terus kemudian cara kita memberikan konseling kepada peserta didik gitu loh. Terus kemudian baru ketiga, administrasi yang ada seperti itu. Jadi emang dilihat dari sistem administrasinya juga, dari kemampuan guru BK-nya juga gitu ya. Iya. Okay. Tapi selama ini saya pun seperti itu gitu loh. Saya juga masih belajar di sini, yang mungkin ada hal-hal atau ilmu BK yang terbaru gitu loh. Jadi saya berharap sekali mungkin nanti di zaman kamu bisa nge-share ya, istilahnya berbagi dengan saya yang sudah senior alias tua. Kayak gitu. Jadi kita bisa compare bersama. Betul sekali, bisa bekerja sama, saling berkolaborasi ya Bu ya. Iya betul. Untuk pertanyaan keempat ya Bu, pelayanan seperti apa sih yang sering diberikan kepada siswa yang melakukan pergaulan bebas seperti merokok, tawuran, atau pacaran Bu? Adakah layanan khusus yang pernah diberikan di sekolah ini Bu? Alhamdulillah di SMP 50 insya Allah anak-anaknya baik semuanya. Namun ya namanya sesuatu hal gitu ya, tapi minim sekali. Jadi kalau untuk yang berpacaran ya kami akan apa istilahnya, awalnya kita melakukan konseling bimbingan klasikal dulu. Jadi tidak menjatuhkan atau memvonis si A, si B, tapi kita masuk secara umum. Betul gitu. sekali, Dari situ mungkin ya insya Allah namanya anak SMP ya insya Allah dia akan istilahnya akan tahu gitu loh. Oh ternyata kalau orang pacaran seperti ini akibatnya gitu. Kalau untuk yang narkoba kita juga kerjasama sama BNN dengan cara memberikan penyuluhan gitu. Jadi mendatangkan BNN ke sekolah selain klasikal ya. Jadi kita kerjasama dengan BNN untuk bisa memberikan penyuluhan. Apalagi tadi merokok, iya merokok kan sering terjadi ya. Tidak lupa kita istilahnya melibatkan orang tua juga gitu loh. Jadi komunikasi dengan orang tua itu perlu sekali gitu. Jadi kita harus tahu latar belakangnya seperti apa, dan juga kita juga jangan lupa kita harus pendekatan kepada peserta didik gitu loh. Caranya gimana Bu Tia? Caranya ya di saat klasikal kita jujur aja. Di saat kita dalam tema narkoba atau merokok, kita jujur. Siapa di sini yang pernah merasakan kalian merokok? Akhirnya jujur aja, kita intern kok gitu. Jadi kita rahasia harus dilakukan gitu loh, rahasia per kelas gitu. Janji dulu, setelah itu baru oke Bu saya, kita tanya alasannya, terus apakah sekarang masih gitu, apakah orang tuamu sudah tahu Nak?
sebagian besar sudah tahu karena ingin mencoba alasannya gitu. Jadi ibu memberikan kenyamanan dan kepercayaan terlebih iya. dahulu kepada peserta didik supaya mereka mau terbuka kepada ibu ya. Iya. Jadi nggak ada rasa takut terhadap guru BK yang Iya. Ibu lanjut ya untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Apakah BK di SMP Negeri 50 Jakarta ini menjadi salah satu masuk ke dalam mata pelajaran di sekolah untuk peserta didik? Kalau iya, bagaimana cara guru BK di SMP Negeri 50 Jakarta ini memberikan materi ke dalam kelas? Hanya G-form sajakah yang sering dibicarakan anak-anak sekarang atau ada hal menarik nih? Karena kan kita masih belajar menggunakan PJJ, masih menggunakan Zoom atau Meet gitu. Gimana? Iya. Kalau BK kita ada diberikan kesempatan 1 kali pembelajaran gitu. Menurut kurikulum 2013 pun BK sebaiknya masuk kelas gitu. Ya, betul. Karena apa? Kalau kita nggak masuk kelas berarti mereka juga tidak kenal diri mana sih guru BK seperti apa sih. Betul gitu loh. sekali. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi dengan cara seperti itu, dengan cara klasikal kita bisa masuk ke dalam kelas. Dengan cara itu pula kita tahu bagaimana anak-anak kita di situ. Ya. Terus kalau untuk PJJ biasanya saya melakukan Google Meet. Ya. Jadi kita akan tanya gimana kabarnya seperti itu. Terus selain itu juga melalui video yang kita share gitu, videonya seperti apa sih videonya seperti itu. Nanti biar mereka yang memberikan masukan gitu, hal yang baik, hal-hal yang buruk seperti di dalam video itu bagaimana gitu. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut gitu. Jadi kita memberikan satu permasalahan, baru mereka lihat, terus kemudian mereka tangkap, mereka yang menjawab sendiri gitu. Bisa ketemu ya Bu ya? Iya. Terus yang ketiga, saya juga memberikan pelayanan welcome kalau seandainya ada peserta didik yang mau curhat gitu, nanti beliau akan datang ke sekolah gitu. Ya, tapi dengan catatan tidak terlalu banyak gitu, dan harus ada jadwalnya seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang Ibu udah berikan kepada saya, jawaban-jawaban Ibu bermanfaat bagi saya dan orang yang menonton video ini ya Bu ya. Amin. Ya, semoga ada manfaatnya. Dan semoga kau juga sukses. Amin ya Allah. Nah, Karisma sukses dan bisa mengembangkan ilmunya untuk keBK-annya. Amin. Ya, itu Bangga aja. banget. Makasih ya Bu. Sama-sama. Sebelumnya kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu. Saya mohon Sama-sama. pamit ya Bu ya. Terima kasih. Salam buat orang tua di rumah Iya Bu. dan Kan saya. dosenmu ya. Waduh, makasih banget Ibu. Ya udah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Eka Mumayyiz. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya memiliki tujuan Bapak ingin melakukan kegiatan wawancara terhadap Bapak sebagai kepala sekolah terkait supervisi dan administrasi pendidikan. Apakah Bapak bersedia melakukan kegiatan wawancara hari ini? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan, tapi saya ingin mengenal Bapak terlebih dahulu nih. Iya, gimana Pak? Oke, nama saya Samsul Hadri, ya. Saya lahir di Bukit Tinggi 5 Januari 69. Kemudian selama ini saya mengajar di SMP Negeri 157 dan baru promosi menjadi kepala sekolah di bulan September ini. Jadi baru 2 bulanan ya. 2 bulanan di SMP Negeri 50. Gitu. Siap. Perkenalan untuk diri saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, mungkin langsung aja ya Pak ya ke Iya, pertanyaan. Iya,
Saya ingin tahu nih Pak, adakah konsep atau pola administrasi pendidikan yang dilaksanakan di SMP Negeri 50 Jakarta Pak? Jika ada, boleh dijelaskan prosesnya. Ya, semua sekolah pasti mempunyai konsep pendidikan, dan di masing-masing sekolah itu pasti ada konsepnya yang ciri khas gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa di setiap sekolah itu harus mempunyai administrasi yang tertata ya, tertata dengan baik ya, supaya kegiatan administrasi yang ada itu bisa diterapkan dan bisa diarsipkan atau bisa sebagai pertanggungjawaban untuk kedepannya gitu ya. Jadi ada di sekolah kita konsep dari administrasinya. Oke Bapak, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Ya. tujuan apa sih Pak yang ingin dicapai dari pelaksanaan administrasi di SMP Negeri 50 Jakarta ini? Ya, tujuan utamanya adalah supaya semua administrasi itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Semua administrasi yang kita lakukan itu bisa menjadi acuan atau pedoman ke depannya gitu. Nah, memang dalam pelaksanaan administrasi itu kita tidak bisa hanya terfokus pada 1-2 orang saja ya. Kita bagi-bagi untuk beberapa bidang yang mungkin perlu kita delegasikan gitu ya. Nah, misalkan administrasi kesiswaan ya bidang kesiswaan yang mengarsipkannya ya, atau mempolanya. Administrasi kurikulum ya kurikulum ya. Kemudian administrasi sarana prasarana ya orang sarpras lah yang melaksanakannya. Begitu juga di tata usaha. Di tata usaha juga demikian, ketata usahaannya gitu ya, berkaitan dengan kesiswaan dan segala macam gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ketiga masuk nih terhadap pengelompokan atau pembagian tugas-tugas administrasi. Itu bagaimana sih cara kepala sekolah untuk mengkelompokkan tugas-tugas administrasi itu? Ya, kita harus memahami bahwa apa yang kita akan lakukan itu masuk ke dalam bidang mana gitu ya. Apakah ini masuk ke dalam bidang kelompok A, B, C? Nah, itu kita harus tahu. Kepala sekolah harus mempunyai wawasan itu gitu ya. Jika ada contoh, ada surat masuk gitu ya. Nah, ini kepala sekolah harus tahu ini disalurkan kemana gitu ya. Nah, kita harus paham pengelompokan administrasinya gitu ya. Nah, administrasi mana yang kita ketahui tadi ya, kalau untuk kependidikan tadi ada 4 bidang. Nah, kalau di ketatausahaan nanti kan berkaitan dengan administrasi kesiswaannya gitu ya. Gitu ya. Oke Bapak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah kepala sekolah mengadakan supervisi nih Pak bagi guru-guru di SMP Negeri 50 Jakarta? Jika iya, hal apa yang menjadi perhatian sehingga perlu diadakannya kegiatan supervisi bagi guru-guru? Nah, tadi bicara supervisi. Ya, betul. Nah, administrasi ini kan saya nggak mungkin memberikan ke bidang yang lain. Nah, ini terfokus pada supervisi yaitu kurikulum ya. Nah, bidangnya kurikulum. Nah, dia akan memilah-milah dan menyiapkan ya perangkat-perangkat yang diperlukan oleh seorang guru gitu ya. Nah, berarti perangkat-perangkat yang diperlukan oleh seorang guru itu apa saja. Nah, nanti dari kurikulum menyampaikan ya, dari perangkat pembelajarannya, kemudian dari instrumennya juga gitu ya. Nah, jadi
itu terpadu di kurikulum nantinya. Ya, nah apa sih gunanya? Ya memang ini harus dia bertahap nantinya gitu ya. Pertama melengkapkan administrasinya, kemudian pengevaluasian atau kita mengelompokkan materi-materi yang akan kita evaluasi gitu ya. Kemudian praktek pelaksanaannya ya. Nah, jadi ada administrasinya, ada praktek pelaksanaan, kemudian baru dievaluasi dari hasil itu. Apakah dari administrasinya dengan pelaksanaan ini sesuai atau tidak? Nah, itu terevaluasi. Nah, setelah ini berjalan, disitulah kita bisa mengetahui apakah kegiatan pembelajaran di sekolah ini berjalan baik atau tidak. Gitu. Jadi dari evaluasi itu ya, Pak? Iya, dari evaluasi. Lalu diperbaiki di supervisi? Iya, diperbaiki nanti di akhirnya. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, Target seperti apa yang ingin dicapai dari kegiatan supervisi yang dilakukan di SMP Negeri 50 Jakarta Pak? Apakah dalam pelaksanaannya secara berkala untuk satu guru atau satu kali untuk satu guru? ya targetnya ya harus sesuai dengan target standar nasional pendidikan. Nah itu udah 8 standar itu ya kita harus pahami gitu ya. Nah itu target tujuan dari pemerintah yang harus kita tuju ya. Nah kemudian pelaksanaan ini bagaimana tahapannya? Nah itu memang tidak hanya pada 1 bulan, tidak. Jadi kita mengevaluasinya bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 1 semester ya. Nah minimal memang di sebuah sekolah itu 1 tahun sekali ya. Tetapi kalau di sini kita berharap adalah minimal 2 kali. Jadi setiap semester harus ada evaluasi tersebut gitu ya. Biar Bapak Ibu guru pun bisa mengevaluasi dan melihat kelebihan dan kekurangannya gitu. Untuk memperbaiki ya Pak ya. Betul. Oke, alhamdulillah nih Pak, pertanyaannya sudah selesai. Oh iya. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Saya bersyukur bisa ketemu Bapak hari ini. Sama-sama. Terima kasih.